Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ahmad Afandi. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Kecelakaan banyak bentuknya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menolong orang yang digigit oleh binatang dan orang yang keracunan. Pembahasan yang pertama yaitu keracunan. Apa itu keracunan? Keracunan itu adalah suatu zat yang tidak diperlukan oleh tubuh yang beracun masuk ke dalam tubuh secara disengaja atau tidak disengaja, yang menyebabkan tubuh kita mengalami kondisi yang tidak sehat, seperti misalkan pusing, mual, batuk, lalu sesak napas dan sebagainya. Nah, ini ada keracunan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama adalah keracunan pencernaan, keracunan pada pernafasan, dan keracunan pada daerah kulit. Dan yang pertama yaitu keracunan pada pencernaan. Nah, keracunan pada pencernaan yaitu disebabkan oleh masuknya zat yang beracun atau yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti misalkan makanan yang sudah kadaluarsa, obat kadaluarsa, atau obat yang tidak seharusnya kita makan. Nah, ini dapat menyebabkan kita keracunan pada pencernaan. Nah, selanjutnya yaitu keracunan melalui pernapasan. Nah, ini biasanya seseorang yang keracunan ini karena menghirup gas beracun atau menghirup kebocoran gas industri. Nah, ini biasanya orang yang keracunan pada pernapasan biasanya ia mengalami sesak, lalu kulitnya kebiruan dan batuk-batuk, lalu nafasnya bau. Nah, biasanya orang yang keracunan melalui pernafasan ini ialah yang pertama ia rasakan adalah sakit kepala, lalu dia mual-mual, lalu kemudian pusing dan sulit bernafas, akhirnya dia kolaps dan sampai ia hilang kesadaran. Nah, untuk menolong orang yang keracunan pada pernafasan ini, hendaknya kita untuk memindahkan korban tersebut ke daerah yang lebih aman. Jika misalkan di daerah tersebut sedang banyak gas beracun atau sedang berkumpulnya kebocoran gas industri, maka kita pindahkan ke daerah yang lebih sejuk, yang lebih aman. Lalu tenangkan korban dan berikan dia oksigen sampai nafasnya stabil kembali. Lalu setelah itu kita bawa korban ke rumah sakit terdekat supaya mendapatkan pertolongan yang lebih intens dari pihak yang lebih ahli di bidangnya. Dan yang terakhir yaitu keracunan melalui kulit. Nah, ini jelas penyebabnya yaitu kulit terkena zat beracun atau terkena cipratan zat beracun, seperti misalnya kulit terkena tanaman yang beracun atau binatang yang beracun seperti ulat, nanti timbul gatal-gatal seperti itu. Lalu terkena zat kimia, misalnya bahan untuk pertanian. Gejala-gejala dari keracunan pada kulit yaitu kulit menjadi kemerahan, gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Dan bila terlalu parah maka akan menyebabkan seseorang yang keracunan pada kulit tersebut akan merasa syok. Nah, bagaimana kita untuk menolong orang yang keracunan pada kulit tersebut? Yaitu dengan membuka bagian yang terkena racun tersebut. Nah, misalkan seseorang yang terkena zat beracun itu di bagian lengannya, sebelumnya dia memakai jam, otomatis tertutup, dan yang terkena itu adalah di atas jam. Lalu cairan tersebut masuk ke daerah yang tertutupi oleh jam tersebut. Maka kita buka dulu jamnya, lalu kita banjur siram dengan air dari atas ke bawah supaya zatnya itu terbuang, jangan ke dalam. Setelah itu bawa ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat agar mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Dan pembahasan yang kedua yaitu pertolongan pada luka yang disebabkan oleh gigitan binatang. Ini bisa gigitan
serangga, gigitan ular yang memiliki racun atau bisa. Nah, yang pertama yaitu luka akibat gigitan serangga. Nah, bila luka tersebut menjalar, biasanya luka ini yang diakibatkan oleh gigitan serangga ini biasanya kalau misalkan menjalar, si urat kita akan tegang, lalu kita akan pusing, demam, meriang, keluar keringat dingin, lalu sesak nafas disertai muntah. Nah, penanganannya cukup gampang ya, kita hanya butuh 6 siung bawang putih. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan dipotong-potong lalu ditumbuk hingga halus, dan hasil dari tumbukan bawang putih tersebut kita oleskan ke daerah yang digigit oleh serangga tersebut. Biarkan hingga kurang lebih sekitar 15-30 menit. Cara menghilangkan gatal akibat terkena ulat bulu, yaitu yang pertama kita bersihkan dulu daerah yang terkena ulat bulu, misalkan di sini. Nah, orang zaman dulu biasanya menyuruh kita untuk menggosok-gosokkan daerah yang gatal itu ke rambut kita supaya bulunya itu pindah atau hilang. Sebetulnya sih mungkin pindah ya, digosok-gosokkan saja ke daerah rambut sampai dirasa bulunya telah hilang. Lalu kita gunakan garam yang dicampur dengan minyak kelapa yang diaduk-aduk lalu dioleskan ke daerah yang terkena ulat bulu tersebut. Diamkan selama 15-30 menit, lalu bersihkan dengan air yang mengalir. Nah, lalu bagaimana jika kita terkena pacet atau lintah? Ini biasanya dialami oleh para pendaki ya. Nah, di hutan-hutan itu biasanya banyak terdapat pacet atau lintah. Nah, ini kita cukup dengan mengguyurnya dengan alkohol atau dengan diolesi garam, terutama pada mulut lintah ya. Nah, setelah lintahnya melepaskan gigitannya, kita bersihkan luka dengan antiseptik dan tekan pendarahan sampai pendarahan berhenti. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengetahui gigitan ular itu atau beracun atau tidak. Lalu cara mengatasi ketika kita digigit oleh ular. Hati-hati dengan ular. Ular ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Walaupun tidak berbisa, ular bisa membelit, terlebih bila badannya itu besar. Dan perlu kita ketahui, ular memiliki gerak-gerik tertentu bila ingin menyerang kita, yaitu dengan biasanya ular akan membentuk huruf S di bagian leher sampai kepalanya, lalu itu adalah gerakan untuk bersiap menyerang. Nah, sebelum kita menolong orang yang terkena gigitan ular, maka kita harus mengenali terlebih dahulu gigitan tersebut digigit oleh ular yang berbisa atau yang tidak berbisa. Nah, sebelum kita menolong juga kita harus perhatikan di lingkungan kita itu masih ada ularnya atau tidak. Kalau ularnya tidak ada, sudah dipastikan tidak ada, maka kita baru menghampiri orang tersebut dan membuat pasien untuk tenang. Sebelum kita menolong orang yang terkena gigitan ular, perlu kita ketahui jenis gigitan ularnya itu disebabkan oleh gigitan ular yang berbisa atau ular yang tidak berbisa. Itu kita bisa kenali dengan 2 ciri. Kalau ular yang berbisa dan gigitannya itu ada 2 lubang yang berdampingan. Nah, ini biasanya digigit oleh ular yang berbisa. Dan jika ularnya tidak berbisa, maka bentuk gigitannya itu memanjang. Untuk mengetahui ular tersebut berbisa atau tidak, jika kita melihat ularnya, kita lihat kepalanya. Kepalanya itu segitiga atau lonjong. Kalau segitiga, ular tersebut berbisa. Kalau lonjong,
ular tersebut tidak berbisa. Dan kita bisa lihat, kalau misalkan ular sudah mati ya, kita bisa lihat di bagian sisiknya itu ada dua baris sisik atau hanya satu baris sisik saja. Kalau ada dua baris sisik, maka itu adalah dipastikan ular yang berbisa. Kalau misalkan ularnya tidak berbisa, maka sisiknya ada hanya satu baris saja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.